حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Balasan sesuai dengan amalan. Dia memfatwakan lidah Syekhul Islam dipotong, dia hampir hilang lidahnya. Orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, al-ma'na al-ijmali. Makna secara global, hadhihi ad'iyatun 'azimatun hammah. Ini adalah doa-doa yang agung dan sangat penting. Sebagian ulama mengingkari istilah hammah, yang baik adalah muhimmah. Kita katakan dua-duanya mungkin, tidak masalah. Masalah apakah dia itu aslinya sulasi atau rubai, insya Allah tidak masalah ini. Li'annaha talabul i'azati min a'zami syurur. Karena doa ini mengandung apa? Permintaan perlindungan dari kejelekan yang paling besar, wa asbabiha, dan sebab-sebabnya. Walihada uniya biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inayatan khassah. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus untuk doa ini. Meminta perlindungan dari 4 masalah, 4 perkara. Fakana yad'u biha. Terus menerus Rasulullah SAW itu berdoa dengan itu. Terutama setelah apa? Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu bahwasanya kita ini akan apa? Akan diuji di alam kubur. Adapun sebelum itu tidak disebutkan Rasulullah melakukan itu. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, yang ada seorang perempuan Yahudiyah masuk kepada Aisyah minta sesuatu. Nah, Aisyah dermawan atau dermawati, al-muhim istilahnya itu. Nah, kemudian apa? Ngasihkan makanan. Kemudian si perempuan Yahudiyah ini mengatakan, a'adzakillah min adzabil qabr. Semoga Allah melindungi engkau dari siksaan kubur. Kemudian Aisyah menanyakan apakah ada siksaan kubur? Dia mengatakan ada. Kemudian Rasulullah datang, Aisyah tanya, ini wanita ini bilang demikian. Maka Rasulullah SAW mengatakan siksaan kubur itu hanya untuk Yahudi saja. Ternyata setelah itu datang wahyu. Allah Ta'ala menyebutkan bahkan semua orang akan diuji dengan ujian kubur. Dan ada sebagian mukminin yang nanti akan disiksa juga di alam kubur dengan dosa-dosanya. Aisyah mengatakan, maka setelah itu tidak pernah saya lihat Rasulullah dalam sholat kecuali beliau minta perlindungan dari siksaan kubur. Secara umum Rasulullah terus-menerus membaca itu, maksudnya adalah setelah kejadian itu. Wa ya'muru bidu'ai biha. Bukan hanya melakukan, bahkan beliau memerintahkan untuk ini dilakukan agar kita selamat dari siksaan kubur. Kemudian yang lain-lain tadi. Dan termasuk yang melindungi dari siksaan kubur adalah apa? Yang menyebabkan kita terlindungi dari siksaan kubur adalah kita rajin membaca surat Al-Kahf. Surat Al-Mulk, ya, Tabarak tadi. Itu untuk apa? Melindungi dari siksa kubur. Demikian pula apa? Kalau mau yang lebih panjang adalah itu tadi, yaitu surat Al-Kahf, sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Tapi Al-Mulk alhamdulillah pendek, 30 aja. Inna fil Qur'ani salasina ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada 30 ayat yang dia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya sampai dia itu diampuni oleh Allah, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan syafaat itu bukan hanya di akhirat, di alam kubur kita juga perlu syafaat agar tidak disiksa. Tayyib, qal wa ja'ala mawdi'ad du'a'i biha dubura as-shalawat. Dan Rasulullah SAW menjadikan tempat doa untuk 4 masalah tadi adalah di belakang sholat. Maksudnya adalah apa? Sebelum salam itu. Karena memang ini adalah salah satu tempat yang paling mustajab di dalam sholat, maka diletakkan di situ. Li'annahu mautinu ijabah. Karena dia itu adalah tempat dikabulkannya doa. Sebelum salam kita mohon Allah ini dan itu. Wahia tashmalu al-isti'adah, yaitu dia itu mencakup permintaan perlindungan min adzabil qabr, yang pertama dari siksaan kubur, yang kedua wa adzabin nar, siksaan neraka, yang ketiga min syahawatid dunya wa syubuhatiha, dari syahwat-syahwat dan syubhat-syubhat dunia, wa min ighwa'i syayatin indal ihtidar, termasuk dari fitnah kematian adalah apa? Ditipu oleh setan ketika kita sudah mendekati sakaratul maut. Banyak orang yang tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah menjelang kematian, walaupun sepanjang hidupnya dia banyak mengucapkan tahlil.
kembali kepada apa? Amalan dia sehari-hari. Wa fitanil qabr allati hiya sababu adzabih, dan juga minta perlindungan dari fitnah kubur yang mana itu adalah sebab datangnya siksaan kalau kita tidak berjaya. Wa min fitani ad-dajjalin, dan dari fitnah para dajjalun, para pendusta besar. Alladzina yudhiruna 'alan nasi bi suratil haq, yadharuna 'alan nas bi suratil haq, yang mereka itu tampil di hadapan manusia dalam bentuk kebenaran, ternyata mereka penipu besar. Wahum mutalabisuna bil batil, padahal mereka itu adalah bercampur dengan kebatilan. Wa a'zamuhum fitnah, dajjal yang paling besar fitnahnya, alladzi sahhatil akhbaru bi khuruji fi akhir zaman, yaitu ma'ruf dajjal yang matanya matanya dua, tapi yang satu buta dan satu buram, itu yang telah sahih berita-berita yang menjelaskan akan keluarnya dia di akhir zaman nanti. A'adanallahu minal fitan, semoga Allah melindungi kita dari fitnah-fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak dan yang tidak nampak. Al-ahkamul ma'khudatu minal hadis, hukum yang kita ambil dari hadis ini. Al-awwal istihbabu hadat doa, disunahkan doa ini akibat tasyahudil akhir, di belakang tasyahud akhir. Kalau saya mengatakan wajib, kalau Syekhuna Muhammad bin Nizam merojihkan mustahab. Karena apa? Digabungkan dengan hadis Ibnu Mas'ud, menunjukkan kalau engkau sudah tasyahud dan engkau itu sudah sholawat, maka engkau telah selesai sholatmu. Kalau engkau ingin berdiri, berdiri. Kalau engkau ingin duduk, duduk. Menunjukkan bahwasanya doa ini tadi tidak sampai wajib, tapi mustahab. Dan ini pendapat yang kuat sekali juga. Tapi mustahabnya adalah sunnah yang muakkadah, sampai Rasulullah memerintahkan semacam itu. Kama huwa sharihun bi taqyidihi bi hadzal makan fi sahih Muslim. Sebagaimana telah jelas-jelas di dalam sahih Muslim bahwasanya doa tadi diikat dengan tempat tadi, yaitu selesai tasyahud akhir. Asani, yang kedua, anna hadhil isti'adah min muhimmati al-ad'iyah wa jawami'iha. Isti'adah ini tadi, minta perlindungan, itu termasuk doa-doa yang sangat penting dan doa-doa yang mengandung yaitu kelengkapan, jawami, mencakup sekian banyak keperluan. Likaunin Nabi SAW uniya biha. Dari mana kita tahu ini sangat penting? Karena Rasulullah SAW itu sangat memperhatikannya. Walistimaliha ala listi'adati min syururid dunya wal akhirah. Dan karena doa ini tadi, dia itu mencakup perlindungan, minta perlindungan dari kejelekan yang di dunia dan kejelekan di akhirat dan sebab-sebabnya. Dan ini adalah umum, mencakup segalanya. Walidha amara bitakririh, karena itulah Rasulullah memerintahkan untuk ini diulang-ulang. Fi hadhil mawatinil fadilah, di tempat-tempat yang utama ini, yaitu di setiap akhir sholat. Li rojail ijabati fiha, karena ada harapan doa itu dikabulkan di tempat tadi, menjelang salam itu. Asalis subutu adzabil qabr, pastinya siksaan kubur, wa annahu haq, dan ini adalah benar. Ini bantahan kepada orang Mu'tazilah dan juga orang Orang Rafidhah yang mereka itu mengingkari adanya siksa kubur dengan alasan apa? Siksa kubur hadis-hadisnya itu ahad. Tetapi Mu'tazilah sendiri, kalau mereka mau salam di dalam sholatnya, mereka baca doa ini, padahal ini hadis ahad. Makanya para ulama, Syekh Al-Albani dan lain-lain mengatakan, Anda minta apa tadi? Oh, saya minta perlindungan dari siksa kubur. Anda meyakini ada siksa kubur? Nggak ada. Tentu apa itu? Sia-sia. Ucapan kesia-siaan. Kata mereka, ya secara syariat kita baca doa ini. Untuk apa baca doa itu sementara nggak yakin itu ada? Ini adalah bodohnya mereka. Karena dengan alasan ini hadis ahad. Walaupun ahad, kalau sahih, sahih. Tayyib, wal imanu bihi wajib, dan beriman kepada siksa kubur, adanya siksa kubur ini wajib. Listifadatil akhbari anhu bal tawaturiha, karena berita tentang adanya siksa kubur ini telah tersebar, yaitu dalilnya teramat banyak. Dalam Al-Quran ada lebih dari 5 ayat membahas itu. Dalam hadis bahkan puluhan, kalau tidak belasan. Hadisnya itu mutawatir. Dan sebagian telah kita sebutkan di dalam pembahasan masalah sebab nikmat kubur dan sebab siksa kubur itu, dalil-dalilnya. Yang keempat, at-tahaffudhu min syubuhatil hayah, yaitu berjaga-jaga. Tahaffudz wazan tafa'ul, yuradu bihi at-tolak, yaitu mencari perlindungan, penjagaan dari syubhat-syubhat kehidupan, wa syahawatiha al-athimah, dan syahwat-syahwatnya yang dosa, syahwat yang halal-halal tapi yang dosa-dosa.
Fa innaha sababus syurur, karena dia itu adalah sebab kejelekan. Allahul musta'an. Al-khamis at-tabassur bidu'ati su', yaitu kita perhatikan baik-baik akan adanya para dai kejelekan, orang-orang yang mengajak kepada kejelekan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW itu, du'atun ila abwabi jahannam, faman ajabahum alaiha qadhafuhu fiha. Bahwasanya nanti ada para orang-orang yang mengajak kepada pintu-pintu jahanam. Barang siapa memenuhi panggilan mereka akan melemparkan orang ini ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Jangan dibayangkan orang yang mengajak ke neraka jahanam itu pakai baju merah, pakai apa? Pakai ada topeng, ada tanduknya di atas dengan wajah menakutkan. Tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, dalam hadis yang lain itu. Mereka dari kulit kita sendiri dan mereka bicara dengan lisan-lisan kita. Yaitu apa? Mereka pemimpinnya adalah orang-orang Arab sendiri, kulitnya kulit Arab, lidahnya juga lidah Arab. Banyak orang yang kita kata, oh ini syekh, padahal ternyata dia adalah apa? Mubtadi besar, mengajarkan kepada kubur-kubur itu, mengagungkan kubur dan lain-lain. Jangan dibayangkan dia itu gambarannya adalah seperti wajah setan. Enggak, bahkan wajahnya mungkin orang akan tertipu. Wa nasyiril ilhadi wal fasad, yang mana mereka itu adalah penyebar ilhad, yaitu penyimpangan yang besar, wal fasad, dan kerusakan. Fa innahum yakhrujuna 'alan nas bismi al-muslihin al-mujaddidin, karena mereka keluar untuk menjumpai manusia, berdakwah kepada manusia dengan nama islah, membuat perbaikan. Nah, di Yaman ada namanya Hizbu al-Islah at-Tajammu. Mereka adalah apa? Dari Ikhwanul Muslimin, kelompok pemberontak juga, tapi pakai nama islah. Atau yang di Indonesia itu Partai Keadilan, padahal jauh dari keadilan. Mereka adalah dari Ikhwanul Muslimin. Mujaddidin, yaitu mengaku sebagai pembaharu, tapi apa? Justru jauh dari syariat nanti kalau ikut ajaran mereka. Seperti ajarannya Yusuf Qaradawi, nanti kalau ada Bapak Paus yang meninggal, kita kasih apa? Kasih ucapan selamat, ikut berduka cita bahwasanya beliau sudah berjuang keras untuk membela agamanya, beliau berhak masuk surga. Ini ucapan apa ini? Ini bukan memperbaharui Islam, ini membuat orang luntur semangat Islamnya. Wahum fil haqiqah al-hadimun, mereka pada hakikatnya adalah meruntuhkan agama ini. Seperti ajaran Ikhwanul Muslimin yang di Sudan itu, kata Syekh Ahmad Najmi. Justru mereka yang menyebabkan apa? Para pendeta-pendeta yang selama ini tidak mampu berdakwah di Muslimin diberi kesempatan berdakwah. Bahkan pendeta-pendeta yang masih muda berdakwah di sekolah-sekolah muslimat. Ini fitnah besar. Kemudian Al-Quran dan Injil dan Taurat digabung jadi satu, dicetak dengan satu cover. Itu dakwah Ikhwanul Muslimin. Dan seterusnya, itu hasil dari apa? Hasil dakwah mereka. Ternyata ujung-ujungnya semacam itu. Walaupun mengakunya, oh kita ingin menegakkan syariat Islam, itu adalah penipuan. Tayyib lil fadilah waddin, mereka ingin meruntuhkan keutamaan dan agama. Maka justru dari kalangan mereka, ustadz-ustadz Ikhwanul Muslimin itu yang nanti akan ada dakwah ikhtilatiyah, laki-laki campur perempuan dalam satu ruangan tanpa hijab. Nanti apa saling membuat job, membuat apa itu yang lucu-lucu. Seperti Amr Khalid itu dai Ikhwanul Muslimin besar dari Mesir itu. Nanti para wanita di depan, laki-laki di belakang. Nanti dia akan mengatakan, ya ukhti habibah ta'ali. Wahai saudariku yang aku cintai, kemari. Nanti jabat tangan. Kemudian bicara-bicara yang jelek. Itu adalah duat mereka. Atau seperti yang di Indonesia, para dai Ikhwanul Muslimin, mereka akan mendakwai para wanita bahkan di dalam bilik-biliknya dengan alasan maslahatud dakwah. Itu bukan masalah dakwah, itu maslahatud dai. Dainya yang ingin. Mereka adalah para pendusta atas nama Allah. Tayyib. Itu baru contoh, belum lagi contoh yang lain-lain dari sisi apa? Dari kelompok-kelompok yang lain. Tayyib. Fa innahum yakhrujuna 'alan nas, ini sudah. Yang keenam, al-masih mutlaqan huwa Isa bin Maryam alaihissalam. Masih yang mutlak itu adalah Nabi Isa bin Maryam. Kenapa? Karena beliau itu yang mengusap apa orang yang sakit jadi sehat. Bahkan sakit yang mustahil disembuhkan pun sembuh dengan seizin Allah. Bahkan apa itu? Dari tanah liat pun terbentuk apa? Burung dengan seizin Allah. Untuk apa? Untuk mengalahkan para dokter-dokter di zaman itu yang mereka mengklaim mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Ya, penyakit lepra, bahkan penyakit apa? Akmah. Akmah ini buta yang sejak kecil, sejak bayi lahir dalam keadaan buta, ini pun mampu diobati. Yang dokter tidak mampu melakukan itu di zaman Nabi Isa.
Fa idza qayyida bi kalimatid dajjal fahuwa rajulun akhar. Kalau lafaz al-masih ini diikat dengan ad-dajjal, maka dia orang lain. Ya jelas dia adalah apa? Adalah dajjal yang pendusta itu. Yang ketujuh, fitnatul mahya, fitnah kehidupan. Ma yata'arradu lahul insan muddata hayatih. Berbagai macam perkara yang dialami oleh manusia sepanjang hidupnya. Yata'arradu lah, yaitu dialami, dihadapi. Minalin syighal bid dunia, yaitu kesibukan dengan dunia, wasyahawat, syahwat-syahwat, wa a'zamuha su'ul khatimah. Dan yang paling besarnya adalah penutupan yang buruk. Naudzubillah. Padahal orangnya masih hidup, telinganya masih mendengar, tapi mengucapkan la ilaha illallah tidak mampu. Kenapa? Tergantung amalan dia selama ini bagaimana. Itu saja dalam keadaan masih mampu bicara. Bagaimana yang di alam kubur ditalqin, nggak ada gunanya itu. Karena Rasulullah memang tidak mengajarkan itu. Orang sudah apa? Sudah di alam kubur, tak mampu apa-apa. Yang mampu menjawab adalah amalan dia nanti, hasil amalan dia. Tayyib. Yang ke-8, fitnatul mamat, fitnah kematian. Hiya fitnatul qabr, yaitu fitnah kubur. Kama warada fil Bukhari an Asma'a binti Abi Bakar. Yang mana Rasulullah bersabda, wa innakum tuftanuna fi quburikum. Sesungguhnya kalian nanti akan diuji di kubur-kubur kalian, misla au qariban min fitnatid dajjal. Seperti fitnah dajjal atau mendekati dahsyatnya fitnah dajjal. Nauzubillah. Ya, yang datang adalah dua malaikat yang belum pernah kita mampu membayangkannya, aswad dan azraqan dalam hadis Hasan itu. Wajahnya hitam dan biru. Jelas itu adalah menakutkan. Nggak ada kawan lagi kita. Datang dengan membentak-bentak kalau orangnya memang layak untuk disikapi dengan kasar, ataupun orang yang baik akan disikapi dengan lembut. Tayyib ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Masih itu apa maksudnya Al-Masih? Tergantung siapa yang diinginkan. Kalau Al-Masih maksudnya Nabi Isa, maksudnya adalah ini adalah sigah mubalaghah dari isim fa'il, maksudnya yang mengusap orang yang sakit jadi sembuh dan semacam itu. Tetapi kalau Al-Masih maksudnya Dajjal, dia boleh jadi isim fa'il, boleh jadi dia isim maf'ul. Kalau isim fa'il maksudnya dia mengusap. Bagaimana? Dia mengusap bumi dengan apa? Dengan penuh bencana. Karena dia nanti akan mendatangi seluruh tempat di muka bumi ini kecuali Makkah, Madinah, dan seluruhnya akan apa? Akan dibuat kacau, terusap. Bumi yang semula ada tanaman jadi kering. Langit yang boleh jadi mendatangkan hujan jadi kering, tidak ada hujan. Yang mendukung dia bahkan apa? Diusap jadi apa? Jadi kaya raya, jadi banyak makanan, minuman, banyak ternak dan sebagainya. Mengusap bumi selama 40 hari itu. Tapi hari pertama 1 tahun. Atau barangkali masih maksudnya adalah mamsuh, yaitu yang terhapus matanya. Karena satunya buta, satunya buram. Jadi itu makna Al-Masih di sini. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, yang Ustaz sebut tadi tentang Mu'tazilah Ya. dia tidak percaya siksa kubur, tapi dia berdoa untuk diselamatkan dari siksa kubur. Iya. Boleh diterangkan lebih lanjut ciri-ciri Mu'tazilah? Mu'tazilah ini ada kelompok yang datang di akhir-akhir zaman sahabat. Yang memimpin Mu'tazilah itu Wasil bin Atha. Dia itu adalah murid Al-Hasan Al-Basri, tetapi dia durhaka, tidak ikut ajaran dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Demikian pula yang mendukung dia adalah apa istilahnya, biras dia atau apa itu, yaitu Amr bin Ubaid. Nah, dua orang ini adalah pendai besar dalam masalah dakwah i'tizal. Kenapa dia dikatakan Mu'tazilah? Karena dia menyendiri. Semula dia ikut di halqahnya, di majelis taklimnya Al-Hasan Al-Basri. Tapi kemudian apa? Ada seseorang tanya kepada Al-Hasan Al-Basri, menanyakan tentang orang yang dia itu muslim tetapi pelaku dosa besar. Dia itu mukmin atau kafir? Al-Hasan belum jawab, langsung muridnya ini yang lancang menjawab, mengatakan dia bukan mukmin, bukan kafir, tapi fi manzilatin baina manzilatain. Tetapi dia di satu tempat dari dua tempat, dia bukan mukmin, bukan kafir. Nah, kemudian disalahkan sama Al-Hasan, tapi kemudian dia bengang dan dia pilih tempat lain di dalam masjid itu. Maka Al-Hasan mengatakan i'tazala anna, orang ini yang menjauh dari kita. Nah, sekarang kemudian dinamakan dengan Mu'tazilah. Itu masalah pertama, yaitu tentang masalah mukmin yang pelaku dosa besar, dia bukan mukmin, bukan kafir menurut orang Mu'tazilah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
prinsip mereka adalah tauhid. Ini kalimat indah lagi. Tetapi tauhid yang dimaksudkan adalah apa? Allah tidak punya sifat, itu namanya tauhid. Kalau Allah punya sifat berarti Allah itu banyak, kata dia. Ini bodohnya mereka. Yang ketiga, prinsip mereka adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini kalimat bagus, amar ma'ruf nahi munkar, tapi maksudnya apa itu? Yaitu azli al-amiril jair. Maksudnya adalah mencopot atau menjatuhkan pemimpin yang jahat. Pemimpin yang jahat wajib untuk dijatuhkan. Ini istilah mereka amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Kemudian untuk masalah prinsip yang berikutnya adalah al-adl, keadilan. Kalimat bagus lagi. Tapi apa maksudnya keadilan? Yaitu Allah tidak menetapkan takdir. Amalan baik dan amalan jelek itu adalah amalan hamba sendiri tanpa Allah ikut campur. Ini kata mereka keadilan. Padahal ini menunjukkan apa? Berarti mereka mengingkari kesempurnaan pengaturan Allah di alam semesta. Nah, itu adalah prinsip-prinsip Mu'tazilah. Dan di antara prinsip mereka adalah apa? Mengingkari adanya hadis ahad itu, mengingkari penggunaan hadis ahad dalam masalah akidah. Pernah ada satu orang Mu'tazilah, dia datang ke Jepun. Dia ke sana berdakwah mengatakan hadis ahad ini nggak boleh diambil sebagai akidah. Kita harus apa itu, yang hadir adalah yang berdakwah harus banyak orang agar terbentuk tingkatan mutawatir. Nah, kemudian apa? Ada muslim yang pandai. Dia bilang, "Wahai Ustadz, ceramah Anda ini sekarang dalam masalah apa?" "Oh, ini akidah." Nah, kemudian dia mengatakan, "Wahai Ustadz, Anda bilang dalam masalah akidah itu harus mutawatir, orangnya banyak. Kenapa Anda satu aja? Datangkan 8 orang baru kami percaya." Diam dia. Iya juga ya. Pening sendiri. Kena otak hidup. Ya kena dia. Harus 8 orang lah. Baik, Allah mabarik. Udah habis. Dah habis.